menghancurkan kesalahpahaman dan prasangka, wilayah Indonesia maupun luar negeri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Lampu. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Di wilayah sekitar Jakarta ada suku ini. Selamat datang di Lampu Hidup Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nembangke namli Abdi Rizky, Abdi ti Curug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama orang Ina, orang asalnya di Pengarasan Bantar Kawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten. Ya, nami Abdi Angga, Abdi di Majalengka. Abdi bade ngeksplorkan tentang Sunda ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nami Abdi Iqbal, Abdi di Sukabumi, wilayah Jawa Barat. Mungkin nanti akan memperkenalkan Sukabumi secara detail. Terima kasih. Selamat datang. Saya perkenalkan Sunda sebentar. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanagara yang didirikannya. Untuk mengambilkan pamor Tarumanagara yang semakin menurun pada tahun 670, Tarusbawa, penguasa Tarumanagara yang ke-13, mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Berdasarkan Pustakata Raja-Raja Ibumi Nusantara Salakanagara yang ditulis pada abad ke-17, Salakanagara didirikan oleh seorang saudagar dari India di Pulau Jawa bagian barat. Namun tidak seperti Tarumanagara, tentang Salakanagara menjadi bahan perdebatan apakah benar-benar ada, karena teks lokal yang berasal dari abad kedua dan ketiga belum ditemukan dengan pasti dalam bentuk apapun. Selamat datang di Lampu Hidup. Ya, bagaimana ini ada yang dari Tangerang, ada yang dari Brebes, ada yang dari Majalengka dan Sukabumi. Jadi Sunda juga kan udah luas itu wilayahnya. Jadi pasti kan ada masing-masing ada perbedaan budaya atau adat, padahal sesama Sunda gitu. Kota Tangerang ini mayoritasnya memang orang Sunda. Cuman dalam bahasa yang sering orang bilang kasar ya. Dalam cara bicara terlihat kasar, terdengar kasar, sebenarnya sih itu nggak kasar kan. Kayak mungkin aing ya, sia kalau di Majalengka atau di akang-akang pasti kasar ya. Cuman kalau di Tangerang khususnya ya dipakai bahasa sehari-hari juga, ngobrol biasa. Cuman untuk adab kesopanan ke yang lebih tua kita biasa pakai pula abdi, sama di Majalengka juga kayak gitu. Ya, Sukabumi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang Sukabumi merupakan salah satu lokasi destinasi lah yang lumayan lengkap dari segi pantai, kemudian gunung, hutan. Di Sukabumi ada semua. Jadi selain dari wisatanya, dari Sukabumi juga dikenal orang-orangnya ya mungkin semua Sunda, orang yang ramah. Kemudian kalau bahasa kita someah ya, someah. Kemudian dari segi iklim pun dari Sukabumi lebih dingin daripada Tangerang. Pegunungan gitu. Ya, di pegunungan. Selain pegunungan juga kita di Sukabumi juga ada lautnya, di Pelabuhan Ratu, kemudian di sekitaran Ciletuh Geopark yang sekarang lagi viral ya kan. Itu Sukabumi memiliki itu semua. Kalau Majalengka sendiri mayoritasnya Sunda, memang di perbatasannya dengan Jawa Tengah dengan bahasa Jawa. Tapi kita lebih condong ke bahasa Sundanya. Ya, karena di Majalengka itu dekat ke Sumedang, dekat ke Pariangan juga, dekat ke Bandung. Betul. Nah, dan di sana pun mungkin terdengarnya Sundanya Sunda halus. Maaf, beda dengan yang di Tangerang atau yang di Indramayu atau yang di Cirebon. Ada Sundanya agak kasar. Bahasa gaul kita Sunda itu suka bercanda.
Sunda suka bercanda. Nah, ada juga yang bilang Sunda itu suka daun. Iya, karena orang Sunda itu sukanya lalapan, lalapan sambal itu suka daun. Ya, itu Sunda. Ciri khas Sunda tuh seperti itu. Jadi kalau di kampungku itu kan aku dari desa Pengarasan, Kecamatan Brebes ya, Bantar Kawung. Nah di kampungku tuh ada 2 desa gitu, antara desa Sunda sama Jawa. Yang Sundanya itu namanya desa Pengarasan, yang aku tinggalin. Satu laginya tuh namanya Cikamuning. Nama desanya Cikamuning. Jadi dari desa Pengarasan ke Cikamuning itu jaraknya nggak terlalu jauh, kita bisa jalan kaki. Tapi memang yang di desa Pengarasan itu pure Sunda semua, dan Sundanya pun Sunda kasar. Di aku juga masih ada kuda naik kuda. Bahkan kemarin nggak lama habis ada itu sih acara sunatan massal. Itu seru banget gitu. Jadi kuda itu banyak, ada kuda-kuda gitu. Kudanya itu bukan kuda beneran ya? Iya. Jadi kuda beneran nggak yang diumum? Kuda beneran ada juga. Kalau di saya kuda beneran itu jadi kudanya itu nari. Tapi narinya nggak begitu nari, hanya tangannya, kakinya ke atas gitu. Itu ada. nah kalau di kampungku nggak ada. Ada beberapa hal yang saya cari di online itu. Pertama, tidak suka merantau. Bener nggak? Betul. Tapi kan kan udah merantau di sini ya. Tapi kebanyakan sih rata-rata. orang Sunda rata-rata dibanding orang Jawa. Orang Jawa itu merantau. Ya. Kalau orang Sunda itu rata-rata enggak. Soalnya nih mayoritas di Tangerang ya Sunda, terus di Tangerang juga udah banyak industri ya. Orang juga kerja carinya ke Tangerang juga. Oh, Ya, banyak kerja di sini gitu. Iya, di industrinya karena industrinya udah lumayan gede juga kan. Iya. Jadi ya mungkin orang sini bukan males ya, nggak merantau ya karena di sini udah ada. Iya, ngapain keluar gitu? Ngapain keluar, orang keluar aja ke sini gitu. Saya udah lengkap semua di sini. Iya. Iya. Kedua, nama suka diulang. Betul banget. Maman Superman. Maman Superman, dia Superman atau Batman gitu? Ajat Sudrajat. Kalau itu lebih ke keturunan ya, karena dari sebelumnya mungkin lebih memudahkan nama dan lebih mudah diingat juga. Jadi pengulangan kata itu yang saya tahu di daerah Sunda Priangan ya, lebih tepatnya kayak kalau Sunda Tangerang kayaknya udah jarang ya nama-nama pengulangan kayak gitu ya. Kalau di Sunda Priangan atau Sunda Jawa Barat itu masih dengan ciri khasnya. Nama tersebut itu benar-benar suatu tradisi lah ibaratnya. Tradisi. Jadi masih zaman Ciri ini khas, juga, anak-anak zaman ini juga masih ada yang pakai nama. Masih. Apalagi kalau misalnya kayak di pedalaman yang jauh dari ibaratnya jauh dari kota, itu nama-nama Sunda tuh benar-benar masih terpakai, seperti Iki Surici misalkan contohnya gitu kan, itu masih ada. Berarti ini kalau di Sunda Banten enggak? Jarang. Udah kayaknya udah lebih ke modern. Nah, ke bawah mungkin banyak suku-suku yang datang ke sini dari Jawa atau apa, jadi dia lebih condongnya lebih ke modernnya. Kalau mungkin di Pariangan kan masih banyak yang tinggal di desa-desa, di pelosok-pelosok itu masih kurang terjamah ke kotanya gitu. Kalau di Brebes? Sama sih, udah nggak ada nama pengulangan, udah jarang banget nama pengulangan. Baik. Terus ketiga, santai dan ramai. Santai aja ya. Ini juga kan kita baru kenal nih ya. Santai aja gitu. Ramah aja. Cepat akrab. Bahkan di daerah pun kalau namanya preman kan galak ya. Iya. Di Sunda itu santai, ramah. Preman juga? Iya, dia biasanya berbahasanya santai dan ramah juga. Punten saya mau malak. Ada orang lagi bergerombol, kita mau lewat, punten, gitu, punten. Jadi Gitu. jalannya Jadi agak lebih agak lebih nyondong juga gitu. Pas saya datang ke sini, teman-teman Indonesia saya katanya orang Bandung itu, cewek Bandung itu putih dan cantik itu. Iya. Betul nggak? Betul. Oh, betul. Seharusnya gimana kalau lebih cantik Bandung atau Brebes? Lebih ke mayoritasnya Bandung. Oh iya, Saya oh gitu. akuin itu. Oh gitu. Seharusnya cewek Bandung yang harus diundang gitu ya. mungkin kalau dibilang wanita Bandung itu lebih cantik, lebih putih gitu kan. Iya. Karena satu sisi mungkin dari zaman dahulunya kan ada yang sebut mungkin kalau nggak salah Daeng Sumbi. Daeng Sumbi dari sejarah itu memang cantik banget itu. Mungkin dari situ turun-turunannya nyampe ke sekarang kan di wilayah Bandung gitu kan. Iya. Dan juga mungkin dulu juga kan ada juga
yang zaman Belanda kan, orang Belanda kan suka gitu kan. Jadi mungkin kawin silangnya itu dari keturunannya putih-putih gitu. Kemudian perbedaan antara Sunda, Banten, dan Jawa Barat Periangan. Mungkin kalau untuk perbedaan sih lebih dari banyaknya sih dari bahasa aja sih. Karena kalau Sunda itu adatnya sama semua sih. Hampir sama semua, tapi memang yang lebih medoknya itu untuk adat, untuk tradisional itu lebih ke Sunda Pariangan. Kalau dari segi musik ya, kalau yang saya perhatikan di Sunda Tangerang itu dari misalkan musik Sunda ya, musik Sunda itu tidak seperti musik yang di Jawa Barat. Jadi contohnya kayak misalkan lebih ngalun musiknya, kemudian ya kayak misalkan kita contohnya di nikahan deh. Kalau kayak di nikahan kan suara musiknya itu nada-nadanya juga agak berbeda lah. Terus kalau di Sunda Jawa Barat atau Priangan lebih banyak bahasa yang pergabungan antara dua huruf vokal seperti eu itu digabung jadi gitu kan. Kalau di Tangerang kan jarang ya kayaknya ya. Kayak misalkan Cirende, kemudian Citerep. Nah, berikutnya perkenalan budaya itu kan yang tadi udah disambungkan dari tadi. Kalau untuk yang saya sih lebih tahunya mungkin ya namanya lahir di tahun yang sekarang ya guys, tahun 90-an itu nggak begitu banyak tahu, tapi hanya beberapa biasanya ada yang mengenalkan sejarah Sunda dari Tarumanegara gitu kan. Memang kalau dari awalnya tuh di Indonesia itu ya gitu, Tarumanegara itu dari pas sejarahnya itu dari Hindu dulu pertama. Di Indonesia tuh Hindu dulu kan, Buddha dulu kan. Lebih banyaknya itu karena model kayak candi-candi itu kan dari Buddha kan. Lama kelamaan ya mungkin ada kayak tadi yang bilang yang pertama saudagar datang ya. Nah, dari India dari mana gitu kan. Itu kan banyak juga, ada juga yang saudagarnya dari Arab ya datang ke Indonesia. Dia itu lebih ininya itu di pesisir-pesisir, mungkin kayak model di Banten kan ada pesisir-pesisir, di sana kan laut kan gitu. Nah kalau untuk bahasa Sundanya itu terkenal itu mungkin di zamannya Pajajaran. Kalau yang ini Pajajaran itu karena semua orang Sunda tuh pasti tahu namanya kerajaan Pajajaran. Pajajaran itu mungkin sesudah dari yang Tarumanegara. Jadi ada kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, beda-beda sama kalau kerajaan Sunda dan Galuh itu sama, karena kalau Galuh itu tuh dari zaman anaknya Prabu Siliwangi. Memang masih setara sebanding kayak zaman sekarang. Kayak model sekarang di zaman 2022 dengan zaman 2022. Tahun 2000 lah, tahun milenium gitu kan. Jadi itu samalah sejajar. Nah, di zaman Pajajaran dan zaman Galuh itu masih sejajar. Masih nggak beda jauh beberapa tahun gitu. Dan Galuh itu ya kerajaan juga, Galuh Pakuan, Pajajaran itu untuk sejarah Sunda. Kemudian mungkin ada poin wisata masing-masing di Tangerang, Sukabumi, Majalengka, Brebes. Ada yang mau kenalkan kepada orang-orang Indonesia ya? Di Banten ada Pulau Manuk. Pulau Manuk. Iya. Ada Pulau Manuk di daerah Lebak, Banten. Sawarna pantai. Jadi Pulau Manuk dulu, baru pantai Sawarna. Itu bagus itu. Pantai. Di bawah situ juga ada ini. Gua Lalai. Iya, Gua Lalai. Lalai itu Kelelawar. Kalong. Jadi gua ada kelelawar. Ya, kalau Sukabumi sebenarnya Sukabumi dengan Banten agak bersinggungan ya. Dari misalkan tadi saya akan bilang Sawarna, geser sedikit itu Pantai Pelabuhan Ratu. Itu ada di sana ada Puncak Dharma, kemudian geser ke utara lagi. Kalau kita bilangnya utara ya, agak ke utara itu ada Geopark Ciletuh. Itu yang lagi viral juga kan. Kemudian kalau di gunungnya kita ada Gunung Gede Pangrango, kemudian ada situ gunung. Jadi di Sukabumi itu ada danau yang di atas gunung. Oh, danau di atas gunung. Ya. Oh, iya. Itu situ gunung. Apa? Gunung volcano gitu ya? Iya. Jadi atasnya. Ya. Oh iya, kita. Terus kalau misalkan kayak air terjun atau kita sebutnya curug, itu ada curug Ciberem, kemudian yang di Gunung Gede Pangrango ada, hutan juga ada, kita jadi di hutan hutan pinus ya. Ada juga kita.
Pokoknya lengkap lah kalau di Sukabumi. Mau ke alam ada, mau ke pantai ada, kemudian ke perkotaannya pun ada. Kalau di Majalengka sih ada beberapa sih mungkin yang saya ingat ya. Iya. Sebenarnya banyak, cuman ada beberapa aja yang saya ingat. Untuk di sana ada Panyawian. Betul. Sebenarnya namanya terasering Panyawian. Dan Sama U. sama seperti ini Puncak. Oh, Kalau di Puncak kebun teh. Iya, iya. Kalau di sana bukan kebun teh, kebun bawang daun bawang. Oh, daun bawang. Iya, daun bawang. Oh, daun bawang. Jadi di kalau di Puncak mungkin kelihatannya teh semua. Iya. Tapi kalau di sana daun bawang. Punya orang atau Punya orang itu Punya petani, orang. petani sana. nggak boleh ambil sembarangan gitu ya? Iya, bawang daun semua Iya. di situ. Jadi tapi memang untuk suhunya juga dingin. Nah, ada lagi namanya Maja. Maja itu lebih dekat ke Ciremai. Karena kan sebenarnya sih di Majalengka itu terkenal juga Ciremai. Cuman Ciremai itu posisinya ada di tengah-tengah Majalengka, Kuningan dan Cirebon. Ada yang bilang Ciremai itu lebih lari ke Cirebon, ada yang bilang lebih lari ke Kuningan. Tapi umumnya itu di tengah-tengah. Itu lebih banyak untuk grafika camping ke sana gitu. Untuk camping-camping, untuk pendakian itu ke Gunung Ciremai. Oke. Kalau untuk curugnya sendiri yang di Majalengka yaitu air terjun biasa, Teluk Pemandian gitu. Ada beberapa itu ada Telaga Herang. Jadi Telaga Herang itu telaga atau danau yang benar-benar bening, di dalam itu banyak ikan. Iya. Dia boleh mandi banget. Terus ada kan setiap daerah ada makanan khas. Ya. Gitu. Ada yang mau perkenalkan makanan daerah masing-masing? Ya ini ada semacam kayak mie, ini namanya laksa ya. Ini terbuat dari tepung beras. Nah ini kita pakai ayam. Sebenarnya ini bisa diganti. Oh, Bisa telur atau daging sapi. Tahu. tahu. Ya daging sapi boleh juga sih kalau ada. Ini enak ini. Ini rasanya kayak gimana ya? Harus Iya, coba dicoba. Bisa dicoba. Silakan. Gimana? rasanya gurih ya, gurih. Iya, Terus kayak ada kari. Ya, gitu, kari. rasanya seperti kari. Ini teksturnya kok unik tuh. iya, Kayak bukan nasi tapi bukan mie juga. iya. Ini makanan khas dari Sukabumi. Kita sebutnya mochi. Jadi dalamnya itu ini kan dari tepung beras, tepung terigu. Itu di dalamnya biasanya kalau yang orisinal itu dalamnya itu kacang. Ya kacang. Kemudian kalau sekarang sudah modern, udah mengikuti zaman. Ada yang rasa coklat, kemudian ada yang rasa durian, strawberry, sudah bervariatif. Itu kalau sekarang. Silakan dicoba. Tapi mochi itu kan sebetulnya dari Jepang gitu Ya, bukan? betul. Iya. Kalau secara sejarahnya mungkin dulunya mochi ini dibawa oleh orang Jepang ketika zaman penjajahan. Nah waktu itu sepengetahuan saya orang Jepang ini minta tolong bantuan ke masyarakat di Sukabumi. Untuk ketika itu di Jepang orang Jepang lagi ada acara di sekitaran Sukabumi, itu mereka minta tolong untuk buatkan panganan khas mereka. Jadi, dibuatlah mochi ini. Jadi sekarang lebih dikenalnya mochi itu khas dari Sukabumi. Oh, jadi ada perbedaan nggak antara yang Sukabumi dan Jepang gitu? Kalau secara ininya sih hampir sama bahan-bahannya. Oh, Mungkin iya. Kalau sekarang lebih bervariatif aja. Oh, gitu. Baik, dari baik, segi baik. rasa, kemudian isiannya lebih banyak macam ininya. Baik. Ya, kalau yang sekarang lebih modernnya ada yang isinya keju, kemudian yang tadi saya bilang durian, coklat, strawberry, bermacam-macam sekarang. Kalau zaman dulu mungkin hanya yang orisinal yang seperti ini, itu isinya kacang aja. Selain mochi sebenarnya di Sukabumi juga ada lagi. Namanya bandros. Kalau macamnya seperti kue balok. Kalau bandros itu ada potongan kelapa di dalamnya. Ini kan kalau ini bukan parutan ya, tapi potongan kelapa yang ukuran Iya, segini lah. balok-balok Potong. kecil-kecil. Iya. Itu ada di adonan di dalamnya. Jadi ketika kita makan, jadi ada rasa kelapanya. Kelapanya kental ya. Iya, bukan Iya, berasa. masih Keras. potongan iya gitu. Nah bedanya kalau tempatku serabi itu kayak gitu kak, Heeh. sama banget, tapi di atasnya tuh
ada kasih gula pasir. Oh. Iya, di atasnya dikasih gula pasir sama ada parutan kelapa. Kalau itu lebih di Tangerang atau di saya itu lebih pancong. Beda berarti namanya ya. Ya itu kan beda kan tuh para sama-sama Sunda pun ya setiap daerah itu. Kalau saya sendiri di Majalengka sendiri Ya, lebih terkenalnya itu mangga buah mangga. ya. Mangga gedong gincu. Gedong gincu. Kalau sananya di kalau kalau dibilang gincu itu kan kalau umumnya gincu tuh lipstick Iya, ya. lipstick. Kenapa dibilang mangga gedong gincu tuh mangganya besar, merahnya tuh merekah seperti gincu. Lipstick gitu. Seksi gitu. Iya, kelihatannya manis banget. Nah, Oh. emang kalau untuk dimakannya itu hanya dikupas seperti pisang aja. Oh iya. Pakai tangan pun langsung makan itu. Tapi mangga gitu. Mangga. Oh, bisa dikupas pakai tangan gitu Iya, itu makanya. yang mangga yang udah matang banget itu. Mangga gincu namanya, gedong gincu. Itu kalau ciri khasnya sana itu kecap, karena zaman dulunya tradisi sono dari zaman dulu itu ada pabrik kecap. Jadi lebih terkenal pembuatan kecap, industri kecap di sono. Nah, dari kecap itu adalah makanan namanya lengko. Nah, kulinernya nasinya lengko. Lengko. Jadi si lengko itu potongan tahu, tempe, toge, dan itu juga apa namanya mentimun. Nah, dia dibalurin dengan kecap dan nasi. Itu aja nih lengko. Biasanya kalau untuk yang sekarang lebih modernnya itu pakai bumbu kacang, lebih seperti ke ketoprak, tambah telur dadar. Oh, Itu nasi lengko iya. yang lengkap di zaman sekarang gitu. Oh iya. Ada telur asin bakar. Itu enak banget. Telur asin dibakar. Iya, telur asinnya dibakar. Itu harus dicoba. Telur asin itu difermentasi dalam air garam kan? Iya. Iya. Ya. Terus dibakar lagi. Iya. Pertanyaan bagus. Oh. Bukan difermentasi di air garam, Itu dia tapi abu di gosok. abu gosok. Di abu gosoknya itu kita kasih garam yang udah kita Garam krosok. tutu yang udah di ini terus dijadiin satu. Bukannya Brebes terkenal juga sama namanya. Kalau di saya sendiri namanya kerupuk miskin. Kerupuk miskin. Iya, Iya. karena dibikinnya Kasian banget sih miskin itu. itu sehat kerupuknya. Iya. Nol kolesterol. Nol kolesterol Oh. karena Itu dibikinnya dari pasir. dari pasir. Gorengnya pakai pasir. Pasir. Ya, gorengnya pakai pasir. Pasti. Tapi dimakan? Dimakan karena udah bersih. Jadi nanti dari pasirnya pun pasir yang bersih. Kenapa dibilang kerupuk miskin ya? Karena memang kalau orang pembuatannya itu orang-orang bilang lingkungan itu bilangnya kerupuk miskin itu karena nggak pakai minyak, pakainya pasir. Oh. Pasirnya itu yang udah bersih gitu. Iya. Nah, kenapa dibilang nggak pakai pasir? Karena dia si kerupuk yang tadinya kering dimasukin ke pasir yang panas. Iya. Kan pasirnya kan dipanasin, jadi mengembang. Oh. Nah itu ada 3 rasa Pak, ya 3 rasa kalau nggak salah yang saya tahu. Jadi yang original, terus yang kedua itu yang bawang, yang rasa bawang, yang ketiganya yang pedas. Nah itu kalau secara ininya hasil penelitiannya itu nggak ada kolesterolnya karena nggak mengandung Nggak minyak, mengandung. tidak menggunakan minyak. Baik, ya. Kayaknya udah cukup kita bahaskan tentang Sunda. Gimana ini hari ini konten kita buat perasaannya? Ya senang juga ya bisa kumpul ya. Sama orang Sunda. Sesama orang Sunda, ya sama orang Korea juga. Ya. Ya, ya pengalaman ya. Iya. Ya, pengalaman bisa tahu juga segala hal dari akang-akang juga kita bisa tambah ilmu di sini. Kalau dari aku sendiri, karena jujur aku kan orang Jawa yang cuma bisa Sunda dan otomatis cuma sedikit mengetahui tentang Sunda. Tapi gara-gara konten ini jadi tahu tentang Sunda dari dari semuanya. Jadi nambah pengetahuan juga. Jadi emang Sunda itu banyak banget variasi. Kalau untuk saya sendiri sih ya untuk memperkenalkan budaya Sunda itu ya mungkin senang. Saya sendiri sebagai orang Sunda memperkenalkan senang mungkin kurang lengkap, tapi itu hanya yang bisa saya tahu. Ada beberapa komentar saya, ada beberapa yang saya tahu, saya tuangkan di sini. Komentar saya cukup senang bisa bertemu dengan Sunda-Sunda yang lain. Walaupun satu suku Sunda, tapi mungkin arti-artinya beda-beda dan bahasa-bahasanya beda. Kalau dari saya sendiri, saya jadi lebih kenal Sunda secara luas, ya kan. Yang selama ini saya hanya tahunya di daerah Sukabumi dan sekitarnya. Jadi kan sekarang tahu dari daerah Banten atau Tangerang seperti apa, kemudian di Majalengka seperti apa, kemudian ternyata saya juga bertahu nih di Brebes ada Sunda juga, ya kan. Jadi yang keberagaman ini ya luar biasa Indonesia itu.
Ya kan dari satu suku aja kita bisa explore banyak hal. Kemudian Sunda itu apa ya? Meskipun saya udah lama di Tangerang, saya bilangnya Sunda itu adalah rumah. Karena selalu tempat kita kembali untuk mengenang kita masa kecil. Kemudian ibaratnya kalau misalnya kita penat di Tangerang, kita kembali ke Sukabumi. Saya khususnya kembali ke Sukabumi, entah itu sehari 2 hari, pulang lagi ke sini jadi fresh. Karena itu tadi filosofi dari diri saya sendiri, Sukabumi itu adalah rumah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas join konten Lampu Hidup